Bu Nurul, where are you Bu Nurul? Weh, Bu Nurul. Oh, dia lagi di kapal cruise dia. Apa di Bali nih, ya? Dia lagi di villa sendiri nih. Selamat malam Bu Nurul. Selamat malam, Ko. Selamat malam, Malam. teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Bu Nurul di-sharingkan Bu Nurul tentang impiannya Bu Nurul dan segala-segala yang Bu Nurul ingin sharingkan kepada teman-teman. Yuk, monggo. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Saya mulai. Jadi jangan saya dulu deh, Pak. Sudah bukan Bu Nurul duluan, tadi Bu Kelina duluan. Saya sudah tahu ini akan terjadi, jadi saya minta Cik Kelina duluan. Silakan Bu Nurul. Enggak apa-apa, take your time. Ya, teman-teman ya, semuanya. Saya yakin teman-teman juga semuanya punya impian. Gimana teman-teman memperjuangkan bisnis teman-teman di MCI. Jadi saya memulai bisnis MCI ini benar-benar dari kondisi bukan nol lagi, tapi memang dari kondisi yang minus. Mungkin banyak teman-teman yang nggak percaya karena suami saya dosen. Dan mungkin teman-teman juga yang memang kondisinya di pegawai negeri sipil sudah merasakan bagaimana kehidupan seorang pegawai negeri sipil yang lebih banyak itu gajinya ya cukuplah untuk makan. Kalau misalnya mau beli rumah gitu, ya harus nyicil. Dan itulah yang terjadi pada diri saya. Saya sebelum di MCI memang juga sudah banyak usaha yang saya lakukan. Yang pertama usaha saya itu setelah saya lulus kuliah adalah bimbingan belajar SEMPOA, mental aritmatika. Sempat jaya saya punya 3 cabang di Gresik, Makassar, sama Bojonegoro. Kerjasama dengan banyak sekolah. Itu kejayaan saya yang awal di usaha, di bisnis saya. Tapi ternyata ya yang begitu itu ada proses ya, ada proses artinya pertamanya tuh leading banget gitu, terus selanjutnya stabil, yang akhirnya menurut saya tuh apa yang saya usahakan dengan tanggung jawab yang harus saya keluarkan itu lebih besar gitu. Jadi akhirnya saya mencoba untuk bisnis yang lain lagi, yaitu peternak jangkrik. Tapi bukan saya peternak jangkrik, saya pegang divisi. Jadi untuk saya nggak takut jangkrik. Jadi saya pegang, kebetulan waktu itu ada yang nawarin gitu. Jadi menjadi apa ya istilahnya itu? Saya membawahi untuk peternak jangkrik seluruh Gresik itu. Nah, itu juga ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Karena kita juga ternyata kita bersama dengan sebuah perusahaan yang menurut saya tidak bisa amanah gitu. Akhirnya setelah namanya ASTRIK, Asosiasi Peternak Jangkrik Indonesia. Pada waktu itu malah setelah mendapatkan prasasti dari Menteri Pertanian, malah dari situlah bubar ASTRIK ini. Saya untuk divisi Gresik kebetulan saya cuma beli 1. Ada malah Bali itu ada orang yang berani beli 5 divisi gitu. Nah setelah jangkrik saya beralih lagi ke rumah makan. Saya buka rumah makan di Makassar.
di Makassar namanya ayam goreng mentari. Capeknya luar biasa kalau bisnis makan teman-teman ya. Jadi kita bisnis tapi benar-benar terpenjara gitu. Terpenjara dengan waktu yang mulai sepertinya 24 jam dan benar-benar luar biasa, ini tenaga kayak diforsir benar gitu. Jadi untuk kita rumah makan itu benar-benar capek banget gitu. Selanjutnya lari lagi ke bisnis digital printing. Digital printing itu bagi saya bisnis ini seperti keren ya. Modalnya luar biasa. Untuk satu mesin aja saya waktu itu beli nilainya 175 juta. Itu untuk mesin outdoor. Jadi kalau mau bikin banner gitu, untuk bikin banner-banner gitu, saya usaha di situ. Itu juga kita kalau misalnya mau usaha di situ, yang pertama pastinya tadi modalnya luar biasa. Belum lagi nanti dari memang omsetnya terlihatnya tuh gede banget gitu. Tapi belum lagi nanti resiko, apalagi kerjasama dengan beberapa orang anggota dewan, terus saya bukan apa ya, maksudnya bukannya ini dengan para anggota dewan, bukan, tapi saya sempat kena gitu loh, apa sampai berapa puluh juta akhirnya nggak terbayar gitu. Jadi menurut saya bisnis konvensional itu penuh resiko gitu. Sampai akhirnya karena saya belum punya rumah, saya dihadapkan dengan sesuatu yang saya harus beli rumah karena rumah yang saya tempati itu mau dilelang. Nah, bagi saya rumah itu cukup strategis, tapi saya memang nggak punya uang. Ya ada uang, tapi menurut saya tidak signifikan ya dengan harga rumah yang mau saya tebus. Akhirnya saya dan suami saya harus banyak hutang di situ. Belum cukup sampai di situ, saya bisa beli rumah benar, memang benar saya bisa beli rumah. Tapi saya dengan banyak hutang. Jadi gaji suami saya habis. Nah, gaji suami saya habis, akhirnya untuk kehidupan sehari-hari nggak ada gitu. Nggak ada, dan saya harus kembali ke Malang untuk menjadi ibu rumah tangga. Awalnya saya tinggal di Gresik dengan usaha-usaha seperti itu. Nah, suami saya menuntut saya menjadi ibu rumah tangga, tapi pada saat saya minta untuk beliau sedikit, maksudnya apa ya, lebih bertanggung jawab atas kehidupan, kebutuhan sehari-hari, beliau cuma bilang begini, ya saya mampunya ini, gitu. Akhirnya saya hanya punya satu cara, yaitu saya menggerogoti kartu kredit saya yang pada dasarnya pada waktu itu sudah juga saya ambil. Artinya saya sudah punya tanggungan di kartu kredit, saya pakai untuk belanja tiap bulan juga gitu. Nah, keinginan saya untuk bangkit malah justru semakin memperburuk keadaan saya. Jadi saya waktu itu sewa stand di pasar besar sini, karena saya memang niat benar untuk usaha, untuk kehidupan saya sehari-hari aja gitu. Jadi saya sewa tempat 25 juta, saya beli manekin untuk baju, sama saya sudah beli baju-baju juga untuk saya pajang. Ternyata nggak bisa jalan juga. Orang tua saya melihat, ini tempatnya begini. Jadi semakin saya tuh semakin terpuruk dengan kondisi hutang yang semakin banyak. Nah, akhirnya saya berseliweran itu tadi, banyak yang broadcast tentang nanospray. Saya memang karena pada waktu itu saya punya anak baby, anak saya masih umur 1 tahun, jadi saya itu benar-benar menginginkan sebuah bisnis
yang saya nggak harus jauh dari anak saya. Saya tetap harus fokus terhadap anak saya. Anak saya adalah yang utama gitu. Tapi bisnis juga karena saya butuh penghasilan. Nah, dari situ saya ketemu MCI. Tapi jujur saya adalah orang yang anti sama MLM. Jadi pada waktu itu saya masih tahunya itu nanospray. Nanospray gitu. Saya pinginnya nanospray, iya, pingin tapi belum yang greget banget karena tahu harganya yang menurut saya nggak sesuai dengan kantong saya. Jadi saya nawar, mundur lagi, nawar, mundur lagi. Akhirnya saya dapat broadcast lagi bahwa menjual 2 paket dapat bonus 700. Dari situ saya berpikir, waduh, ini enak banget ya. Bayangkan kalau misalnya saya bisa dapat penghasilan 700 setiap hari, lumayanlah buat supaya dapur itu mengepul gitu. Nah, akhirnya saya mulailah memaksakan diri lagi untuk bergabung atau beli produk MCI. Nah, dari situ saya mulai memberanikan diri untuk sharing ke teman-teman gitu. Penolakan pasti. Belum lagi kalau ada orang yang bilang mahal, belum lagi kalau ada orang barang gitu aja kok harganya kayak gitu. Barang gitu aja masa bisa bermanfaat, menghilangkan jerawat gitu. Terus saya sendiri juga pada waktu Bioglas keluar itu saya juga nggak percaya. Masa saya nggak sakit kok mau disuruh beli produk nilainya 2 juta, buat apa gitu, maksudnya saya nggak sakit gitu. Tapi terus saya berusaha mengikuti sistem terus. Dari situ saya yang memang juga nggak pernah kepikiran saya dapat trip. Saya hanya ingin setiap hari saya itu dapat bisa makan. Setiap hari saya nggak bingung lagi untuk saya harus menggerogoti kartu kredit saya, dan alhamdulillah saya dari hutang kartu kreditnya saja itu waktu itu 100 jutaan. Jadi dari Citibank, HSBC, jadi kartu kredit saya waktu itu banyak banget. Tapi sekarang sudah alhamdulillah tinggal 2 aja, dan itu pun saya manfaatkan secara bijak aja karena seringkali ada apa gitu butuhnya kartu kredit gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman ngetrip gitu ya, suatu saat juga butuh gitu. Jadi dari situ saya sudah bersyukur banget dari MCI saya bisa menutup kartu kredit. Jadi di balik kisah tentang kartu kredit itu saya itu berulang kali ditelepon sama debt collector. Bukan, dan waktu itu karena saya kondisinya memang saya buntu benar saya untuk menghadapi masalah saya, itu seringkali saya nggak mau angkat. Sampai pada saat itu seringkali mereka itu nelponnya ke tetangga. Jadi saya itu sempat malu gitu loh. Dan orangnya tuh sempat marah-marah juga sama saya. Wong saya nggak ikut utang kok. Jadi saya yang ditelepon gitu. Jadi tetangga itu, Bu Nurul ini minta tolong ya, ini dari bank. Aduh, jangan bener-bener membuat saya tuh malunya itu berlipat-lipat gitu. Sampai terus akhirnya sempat pada waktu ibu saya itu datang, saya diteleponin sama debt collector, sama bank, sama kartu kredit itu saya nggak angkat. Terus ibu saya bilang, angkat gitu. Coba diangkat gitu. Kalau diangkat saya nggak punya solusi nih gitu. Saya nggak punya solusi, saya harus bilang gimana? Coba angkat dulu gitu. Terus saya angkat gitu. Terus benar-benar memang ternyata teman-teman ya, kalau kita itu sudah punya niatan untuk membayar hutang dan kita benar-benar tetap mau bergerak, tetap mau mengusahakan, itu insya Allah akan ada jalan. Dan dari situ alhamdulillah utang saya kartu kredit juga sudah terbayar lunas, dan saya awalnya mungkin ya cuman pada waktu itu menginginkan kendaraan itu, saya nggak berani menginginkan kendaraan yang
menurut saya itu terlalu mewah. Jadi saya pada waktu itu cuma beli Avanza. Sampai dengan pada saat Pak Tony ada acara VIP di Surabaya. Saya ingat betul, Pak. Saya kan duduk di belakang. Nah, saya duduk di belakang tuh saya gini, ya Allah, ternyata kendaraan saya tuh nggak enak banget ya. Saya duduk di belakang, saya kan merasa supaya saya menjaga stamina karena besoknya tuh mau ngisi VIP lagi di Malang. Saya duduk berusaha tidur gitu di belakang, tapi ya Allah, ternyata Avanza ini nggak enak banget gitu. Jadi terus akhirnya saya, ya Allah, Pak, saya mau menjual mobil, saya mau beli mobil baru yang saya merasa nyaman gitu. Akhirnya suami saya, kamu memang punya uang gitu, karena suami saya sekali lagi nggak bisa untuk dimintain uang tuh nggak bisa. Akhirnya saya pada waktu itu pokoknya saya ngumpulin uang aja. Terus saya memang kepinginnya tuh beli Pajero. Saya langsung bilang sama suami saya, Pak, ayo, karena saya tuh berusaha untuk apa ya istilahnya itu membuat apa ya, berusaha untuk ini ngajeni suami lah istilahnya gitu. Jadi saya merasa mampu, tapi saya tetap mengajak suami saya dalam berdiskusi seperti itu gitu. Pak, ayo saya mau beli Pajero. Suami saya kaget, oh beli Pajero, uang dari mana? Kamu punya uang berapa? Gitu. Udah saya ajak. Pada waktu itu suami saya lihat Pajero. Tapi karena beliau juga punya impian tentang sebuah mobil, bagi beliau adalah mobil yang nyaman, adalah mobil keluarga, mobil Innova. Jadi akhirnya saya tuh dicarikan di googling tentang mobil Pajero itu kelemahannya apa aja. Malah ditunjukkan kelemahannya apa aja mobil Pajero. Jangan beli Pajero, ini loh Pajero begini gitu. Maksud enggak, saya pokoknya Pajero, saya maunya Pajero Dakar yang 2x4 gitu. Terus akhirnya enggak, ini aja, mobil Innova ini aja. Akhirnya terus beliau besoknya, ayo mah ke Kartika Sari, kalau di sini tuh namanya ada showroom itu namanya Kartika Sari. Langsung saya diajak ke sana, terus suami saya itu berusaha untuk meluluhkan hati saya supaya saya tertarik di Innova itu. Sebenarnya saya nggak ada tertarik gitu, karena saya maunya itu Pajero gitu. Tapi ya sekali lagi saya mengalah gitu. Suami saya, ini loh begini gitu. Wes ambil yang ini, Innova G gitu, yang diesel otomatis gitu. Terus akhirnya saya berpikir gitu, daripada saya juga apa namanya, saya tetap bertahan di Innova yang Avanza yang menurut saya sudah nggak nyaman gitu. Akhirnya saya mengiyakan, saya mau beli Innova, membelikan Innova, tapi saya maunya yang V gitu. Saya maunya yang lebih apa istilahnya gitu, fasilitasnya lebih oke gitu. Saya lihat dalamnya, ya sudah, saya nggak kecewa banget, saya nggak jadi Pajero, tapi saya mengiyakan Innova. Mungkin saya sedikit cerita balik lagi ya ke belakang. Jadi suami saya itu adalah orang yang tidak support dengan bisnis saya. Mungkin kalau dibilang tidak supportnya, tidak hanya diam gitu. Jadi setiap saya prospek itu beliau saya pulang mesti diem, maksudnya diam ngambek gitu. Saya akhirnya pada waktu saya dapat trip umroh saja itu, sampai saya tuh ngapain juga saya memanjakan suami saya, wong suami saya nggak support. Ya sudah, saya berangkat umroh sendiri, saya nikmatin sendiri gitu. Nah, selanjutnya saya pada waktu ngetrip yang lainnya, berangkat ngetrip Korea, pulang dari Korea 5 hari nggak disapa. Terus lagi pada waktu saya ngisi VS di Surabaya, pada waktu itu saya pulang jam 9, baru dibukain rumah itu jam 11. Jadi saya gedor-gedor pagar itu sampai tetangga semuanya dengar, tapi saya nggak dibukain gitu. Jadi meskipun saya sudah menunjukkan bahwa saya tembus trip,
saya sudah mampu untuk menghidupi keluarga, tapi bagi beliau itu saya masih keliru gitu. Maksudnya saya merasa masih keliru gitu. Jadi saya benar-benar terbuka itu awalnya itu begini. Karena saya sering ikut VS, sering ikut training-training gitu. Kan kok teman-teman begitu mudah ya? Nggak disetujuin tapi tetap memanjakan pasangannya gitu. Jadi saya tuh mencoba belajar, mencoba ikhlas gitu juga. Terus akhirnya saya menyampaikan sama suami saya, mau tak umroh kan, karena kalau misalnya diajak diajak ngetrip gitu nggak pernah mau. Kalau yang lain-lain kan memanjakan suami kan dengan cara diberangkatkan trip gitu bahagia sudah ya. Kalau suami saya enggak. Suami saya tuh sampai pernah bilang gini. Sampai anak saya bilang, "Pak, Mama mau ke Korea. Papa nggak kepingin." Dia bilang gini, "Papa diajak ke Korea dikasih uang 10 juta nggak bakal mau." Gitu. Jadi memang kan setiap orang itu kan beda-beda. Sampai akhirnya saya nawarin suami saya gini, "Pak, mau tak umroh?" Gitu. Terus suami saya gini, "Umroh sama siapa?" Gitu. Ya sama MCI lah, bung saya juga kan saya di MCI, saya dapat gratisannya di MCI gitu. Enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau dekat-dekat orang MCI gitu. Enggak mau kayak orang-orang kayak gila gitu. Jadi kan mesti kan kalau denger gitu saya tuh berusaha. Jadi saya ngomong apa gitu tentang MCI telepon itu saya sembunyi gitu. Saya mesti menjauh dari suami saya, meskipun saya support tim atau apa, saya menjauh karena saya tuh nggak mau dikomentarin jelek yang menurut saya tuh aduh semakin buat saya down gitu. Jadi akhirnya saya tawarin itu, "Pak, mau tak umroh?" Gitu. Terus nggak mau kalau dari MCI. Oh ya sudah gitu. Minta uang aja, nanti kita umroh sendiri gitu. Terus saya bilang, kalau umroh sendiri, biasanya kalau di MCI itu bisa dapat 2 umroh. Nanti kalau kita umroh sendiri, kita harus nambah uang gitu. Entah betul entah enggak, pokoknya saya tuh berusaha supaya suami saya tuh mau gitu. Akhirnya suami saya, ya sudah kalau gitu saya tak yang mengalah gitu. Saya tak mengalah, nanti saya yang apa namanya belajar gitu. Nah dari situ akhirnya malah saya bilang gini, oke kalau gitu saya juga mau ajak anak-anak. Malah suami saya bilang majukan supaya orang tuanya juga diajak. Dari situ saya tuh merasa bukan bukan malah saya merasa terbebani, tapi saya merasa bangga. Saya di mata suami saya juga sudah dihargai. Ya, selama ini saya merasa di MCA itu sudah dimudahkan, tapi kok merasa belum dapat ridho. Akhirnya saya daftarkan semuanya, anak saya 3, saya suami sama mertua saya. Tapi karena mertua saya orang yang takut untuk naik pesawat, akhirnya ganti ibu angkat suami saya yang menyekolahkan suami saya sampai dengan SMA. Jadi keluarga suami saya itu saudaranya itu nggak ada yang lulus SMA kecuali suami saya. Nah beliaulah yang mengajak suami saya akhirnya bisa sekolah SMA. Jadi dari situ saya tuh merasa bersyukur banget, ya Allah. Saya bisa mendapatkan ridho dari suami saya. Dan termasuk juga setelah saya membelikan mobil Innova gitu. Akhirnya sekarang apa-apa gitu sering tanya, sudah berapa tiket? Kapan? 500 juta cair itu saya sudah bangga, saya senang. Orang impian saya ingin punya rumah yang sempat uang terkumpul sudah lumayan. Tapi akhirnya suami saya kepencut beli tanah gitu. Mah, ini ada tanah dijual 6.000 meter lumayan murah. Nanti kepingin bikin kebun durian, pingin diisi apukat gitu.
Kembali saya juga ingin suami saya bahagia. Saya belikan tanah 6.000 meter. Terus beli lagi, alhamdulillah 1.750 meter dengan kondisi yang lebih layak, malah di pinggir jalan yang sudah diaspal. Alhamdulillah saya bersyukur banget saya di bisnis MCI. Jadi buat teman-teman semuanya, saya yakin bahwa teman-teman semuanya itu punya impian sebenarnya, tapi mungkin teman-teman belum pernah yang benar-benar terpojok sehingga teman-teman harus mewujudkan impian itu. Jadi kalau misalnya teman-teman benar-benar ingin sukses di MCI, teman-teman harus pegang erat impian teman-teman. Apapun impian teman-teman, sekecil apapun dan sebesar apapun yang mungkin orang lain menertawakan, abaikan, karena impian itu sangat berharga di mata kita. Mungkin teman-teman yang selama ini masih berpikir bahwa tembus trip itu bagian menurut teman-teman yang masih susah untuk diwujudkan. Sekali lagi lihatlah, jadikanlah support teman-teman semuanya bahwa di sana kami di sini kami member-member MCI itu sudah banyak banget yang dapat trip. Jadi teman-teman itu terkadang hanya kurang percaya diri aja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak pegang erat untuk bisa mewujudkan tembus trip, ya tembus trip itu hanya akan menjadi angan-angan belaka. Gitu. Terkadang kita baru bisa dengan kita ngobrol, akhirnya itu sebenarnya kita tuh benar-benar butuh banget gitu. Jadi kan sempat tadi juga ngobrol sama teman-teman yang datang ke rumah gitu. Ya, gajinya ya habis gitu loh. Gaji pegawai negeri itu ya cukup, apalagi dengan usaha suaminya gitu, akhirnya juga untuk nutupin usaha suaminya gitu. Dan saya tuh juga berusaha supaya teman-teman semuanya selain saya juga seperti yang Cik Wiklina juga yang tadi disampaikan, banyak sekali member-member MCI yang lain itu juga bisa mewujudkan impiannya di MCI. Mungkin teman-teman masih berpikir bahwa MCI ini masih ragu gitu ya, masih ragu terhadap apa yang terhadap dirinya untuk bisa mewujudkan impiannya. Sekali lagi teman-teman, lihatlah dari banyaknya teman-teman di MCI ini yang sudah bisa mewujudkan impiannya. Impian itu sekali lagi harus datang dari diri sendiri. Impian itu tidak mesti juga sesuatu yang sesuatu yang hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi terkadang saya juga berusaha supaya apa yang saya lakukan tidak untuk diri saya sendiri. Saya berusaha untuk dekat dengan panti asuhan, dekat dengan rumah yatim dan duafa. Itu pernah juga ada pondok pesantren itu, tapi beliau juga mayoritas isinya itu yang mereka tidak mampu. Sempat saya tuh transfer, terus beliaunya tuh bilang gini, Mbak, ini untuk apa gitu. Terus saya bilang, udah Pak, terserah. Ini pokoknya saya serahkan sama Bapak untuk bisa dikelola. Ibu, ini ya,
saya buat untuk makan anak-anak setiap bulan ya. Oh iya Pak, monggo Pak, karena ini kan ini sudah saya serahkan sama Bapak. Terus beliau bilang, iya Bu, karena untuk makan aja kami masih defisit. Ya Allah, saya sampai gini, kok bisa ya? Mereka makan susah gitu. Jadi saya tuh, ya Allah. Jadi kita sekarang udah dimudahkan dengan apa yang sudah kita usahakan itu, tengoklah di banyak di sekitar kita, bahwa di sana tuh juga masih banyak mereka yang butuh uluran kita. Jadi pada saat kita bersedekah itu, disitulah harta kita sesungguhnya di akhirat. Termasuk juga bersyukur banget MCI itu ada VSN Foundation ya. Jadi kalau teman-teman mau berbagi, MCI itu sudah juga menyediakan lengkap di situ untuk teman-teman juga bisa berbagi. Jadi yang sudah income-nya sudah banyak, jangan supaya teman-teman bisa juga berbagi lebih banyak di VSN Foundation, karena di sana kita langsung nanti bisa memilih siapa-siapa yang akan kita bantu ya. Ada program banyak macam gitu program di situ. Jadi teman-teman, apa yang sudah saya ceritakan ini semoga bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin kondisinya tidak separah saya. Itu. Apapun impian teman-teman, yakinlah bahwa MCI bisa mewujudkan. Mungkin itu aja Pak Tony. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul sharingnya. Ya, nanti kita bakal dengar lagi ya di Victory Seminar Bu Nurul ya. Nah, sabar kita buat bikin acara Victory Seminar lagi di Indonesia ya. Nanti Bu Nurul sebagai pembicara ya, nggak hanya sebagai host, tapi juga sebagai pembicara. Thank you Bu Nurul sharingnya. Nggak semua orang itu berani untuk sharing seperti ini, dan Bu Nurul bisa dengan berani apa adanya dibuka ke semuanya. Thank you, appreciate banget. Thank you Bu Nurul. Oke.